Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sesi keempat dari mata kuliah pengembangan produk dan desain. Ya. Sebagai pengantar, ini sebenarnya adalah mata kuliah yang diberikan kepada jurusan teknik industri, jurusan desain kreatif visual, maupun jurusan yang sifatnya lebih ke arah produksi. Jarang sekali marketing diberikan. Kenapa diberikan? Kemungkinan besar karena kadang-kadang marketing itu menjadi motor dari satu usaha. Nah, pada waktu dia motor apa? Dia akan menentukan, produk yang laku, yang diminta pasar tuh kayak begini. Produk kita yang perlu disesuaikan tuh seperti apa. Nah, mata kuliah ini membantu orang marketing tadi untuk bicara dengan orang-orang production. Sehingga orang production itu pada waktu bikin, dia itu sudah tidak mulai dari nol. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Pada sesi ini kita akan melakukan pengembangan konsep dan seleksi dari konsep. Oleh karena itu, saya akan mulai dengan share screen. Penyusunan konsep dan pemilihannya. Area. Oke. Baik. Kita akan bagaimana konsep yang produk yang akan kita kembangkan, desain yang akan kembangkan seperti apa, dapat konsepnya, sudah disusun, kita seleksi konsep mana yang kita pakai. Intinya sebenarnya seperti itu. Kembali lagi, untuk menjadi lebih ilmiah, kita menghindari dari kira-kira kayak begini deh. Enaknya kayak begini. Enggak, kita akan melakukan pendekatan, namanya adalah pendekatan kuantitatif. Kuantitatif itu adalah satu pendekatan yang sifatnya segala sesuatu dibuat supaya sedekat mungkin bisa diukur dengan angka-angka ukuran. Kalau kualitatif itu sifatnya adalah apa ya? Bagus, indah, cocok, pas. Nah, itu relatif subjektif, maka itu disebut kualitatif. Karena kita sekolah tinggi yang harus berdasarkan pada kaidah ilmiah, maka kita melakukan pendekatannya secara kuantitatif. Oke, konsep produk. Konsep produk itu adalah gambaran. Kira-kira produknya mau diapain? Teknologinya seperti apa? Cara kerjanya seperti apa? Bentuknya kurang lebih seperti apa? Terus bagaimana itu tadi produk itu bisa ketemu sama yang dimauin oleh konsumen. Untuk itu kita mesti perjelas dulu masalahnya. Ya. Gimana itu supaya kita ngerti apa sih yang menjadi tantangan dari produk ini tadi. Apa yang bisa dijadikan hal-hal yang harus diperbaiki. Dari hal utama kita terus ke sub masalah. Masalah-masalah ini yang nanti akan kita selesaikan dari produk yang baru tadi atau desain yang akan dikembangkan tersebut. Ya. Dekomposisi masalah adalah secara teknis bagaimana dari masalah tadi diturunkan menjadi hal-hal yang sifatnya bisa diselesaikan secara teknis. Itu disebut secara dekomposisi secara teknis fungsional. Oke. Ini adalah langkah dari dekomposisi. Yang pertama secara fungsional kita akan lihat dulu apa aja yang perlu kita perhatikan. Mulai dari material, terus kemudian energi yang dibutuhkan untuk buat, bagaimana alur pembuatannya, bagaimana alur pemakaiannya, bagaimana menjalankannya, menggunakannya, pakai alatnya seperti apa. Yang lebih utama adalah bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan utama dari pelanggan. Sekarang kita ngambilnya adalah balik lagi seperti yang kemarin, sepatu. Kita akan ngomong tentang bagaimana merancang sepatu wanita dengan kebutuhan-kebutuhan yang di sesi minggu lalu. Ingat ya, STP-nya
Segmented target positioning-nya adalah wanita bekerja, wanita trendy. Artinya ibu rumah tangga nggak masuk. Ya. Dengan pengertian seperti itu nanti kita lihat bedanya seperti apa. Oke? Nah, ini adalah black box-nya. Black box itu yang di tengah ini, kotak putih, harusnya black tapi saya bikin putih aja. Artinya dia adalah tempat di mana dari masukan sebelah kiri diolah sehingga keluar solusi dari permasalahan tersebut. Ya, kita lihat contoh. Jenis bahan sepatunya kayak gimana, tingginya kayak gimana, jenis alas sepatunya gimana, tebalnya semua. Itu adalah supaya bisa digunakan segala kesempatan. Diolah seperti ini, hasilnya apa? Sepatu tersebut menjadi nyaman. Demikian juga ada yang di bawahnya nih. Supaya apa? Daya tahan sepatu tersebut bisa diterima. Supaya apa? Desainnya fungsional, itu enak dipakai, enak dilihat. Supaya apa? Harganya terjangkau. Ya. Sebelah kiri ini adalah hal-hal yang dibicarakan teknis, sebelah kanan ini, sebelah tengah diolahnya, sebelah kanan itu adalah masalah yang diselesaikan. Oke, berikutnya. Kita lihat dulu penyelidikan eksternal. Penyelidikan eksternal itu adalah kita lihat apa yang terjadi di pasaran. Kita cari informasi-informasi yang ada di sana. Ya, ada beberapa cara ya. Mulai dari wawancara, terus wawancara terutama ya dengan pengguna, calon penggunanya. Pengguna siapa? Pengguna produk kita, pengguna produk kompetitor, konsultan dengan yang para ahli. Lihat juga apakah itu sudah ada yang dipatenkan. Kenapa penting? Jangan sampai Anda bikin desain sudah susah-susah bikin, ternyata desain tersebut sudah dipatenkan atau sudah didaftarkan hak ciptanya. Jadi percuma, Anda nggak bisa produksi. Kenapa? Nanti akan dianggap melanggar hak cipta. Juga melakukan pencarian-pencarian secara literatur, bagaimana sih, ya, kayak bahan ini speknya kayak gimana, keunggulannya apa, kelemahannya apa. Desain seperti ini. Kadang-kadang itu semua sudah ada di literatur. Artinya bisa banyak di bahan bacaan, baik di buku maupun di internet. Nah, dan jangan lupa juga untuk membandingkan dengan produk yang sudah ada atau produk yang Anda anggap sebagai kompetitornya. Lebih enak kalau Anda punya kompetitor. Anda punya sesuatu yang menjadi benchmark, sesuatu yang menjadi tolak ukur. Ngadunya itu lebih gampang. Tempat dia, tempat gua, mana yang lebih menarik, mana yang lebih fungsional, mana yang lebih murah. Itu yang menjadi memudahkan Anda di dalam melakukan kompetisi. Nah, termasuk juga konsultan dengan ekspor ya. Ini contohnya di case kita melakukan wawancara masukan dari 2 orang. Ibu Berta Teberani, pengusaha sepatu tas, sama Neng Ayut. Dia menyebut dirinya ahli sepatu. Oke, balik lagi ya, ini namanya simulasi. Di dunia nyata nggak tahu ada atau enggak, tapi kurang lebih seperti itu yang kita lakukan. Nah, kita lihat. Dari situ kita dapatkan, oh ternyata masukannya adalah sebagai berikut. Banyak kulit ya, kenapa? Kulit itu bisa lentur, dia bisa bernafas, dia bisa membentuk ke kaki. Telapaknya juga harus kuat dan tebal supaya apa? Nggak gampang nggak gampang kepleset, terus kemudian nggak gampang rusak, terus kemudian inner soul-nya di dalamnya itu kalau nggak kulit juga pakai kain. Kenapa? Supaya ada peredamannya pada waktunya maupun tetap untuk menyerap keringat. Tapaknya harus cukup lebar sehingga dia bisa kaki itu bisa bertumpu tanpa merasa tertekan. Nah, kaki kalau bisa napak dengan baik, maka beban tubuh bisa terdistribusi secara lebih rata. Oke, tuh. Kemudian apa?
Kita lakukan penyidikan internal. Kita lakukan penyidikan internal itu lebih ke arah timnya. Apa sih yang ada di dalam timnya? Bagaimana tim tersebut punya ide-ide? Itu yang akan kita lakukan. Ya. Mulai dari merangsang ide-ide tersebut, terus kemudian membuat alternatif. Ingat ya, membuat alternatif awal itu jangan langsung dibahas alternatifnya. Dieksplorasi dulu, jangan dipatahkan. Oh itu enggak cocok kalau tidak, enggak. Tapi kalau maksudnya apa? Haknya lebar. Kenapa haknya lebar? Karena begini nih. Oh, terus apa lagi? Jadi lebih ke arah eksplorasi, bukan untuk melakukan penilaian, bukan untuk melakukan ditantang begitu ya. Saya nyebutnya sebagai di challenge. Nah, kembangkan aja. Semakin banyak ide-ide, semakin liar ide-ide, semakin bagus. Kenapa? Kita akan punya banyak pilihan. Dari situ sudah dapat banyak, baru nanti kita akan melakukan mana yang akan kita saring, mana yang akan kita pilih. Nah, ingat ya, idenya semakin liar, semakin bagus. Karena kadang-kadang masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan ide-ide yang nggak masuk akal. Pertama, tapi dengan penyesuaian tertentu bisa jadi masuk akal. Ya. Contoh, gini, Anda yang Anda perhatikan punya teman atau saudara yang pakai jilbab. Pada waktu dia sholat di mall atau di kampus, dia kan wudhu kan, basah kan. Apakah mereka akan langsung pakai jilbabnya? Enggak. Karena apa? Jilbabnya kan basah. Apa yang mereka lakukan? Harus diseka kan. Nah, nyekahnya pakai apa? Yang ada pilihannya adalah tisu. Tapi habis banyak. Boros tisu. Yang kedua pakai anduk. Yes, anduk bagus. Cuma masalah utama apa? Tisu itu mesti banyak bawanya dan boros. Anduk. Begitu Anda sudah pakai anduk itu basah. Bawa pulangnya ini kan jadi masalah. Ya. Maka gimana? Wah, dikembangkan brainstorming. Ternyata ada satu brainstorming bilang, alat yang bisa nyerap cairan, keringat, air cepat, dan cepat kering, dan mudah dibawa, itu lap kanebo. Orang kan lu gila lu. Lap kanebo, Anda tahu kan kanebo? Yang buat ngelap motor, ngelap mobil lu, nyuci mobil motor. Ya. Lu gila lu, apa iya gue mesti bawa itu? Masa iya di tas gue ada kanebo? Dipikir gue tukang cuci mobil lagi. Nah, jangan langsung gitu. Dianggap dulu, ditangkap. Setelah dikembangkan ternyata apa? Kanebo tadi yang dari ukurannya berapa? 30 kali 30, 25 cm kali 25 cm. Dipotong-potong menjadi cuman berapa? 10 kali 10. Cukup untuk cuman nyeka wajah. Bisa diperes cepat, separuh kering. Bisa dimasukkan ke kemasannya apa? Tempat pensil yang transparan yang dari plastik. Dimasukkan ke situ, rapi. Masuk ke tasnya yang bawa, tempatnya kecil, tidak basah, praktis. Nah itu contoh saja, mulainya dari apa? Ide-ide gila. Bayangkan, anduk tadi, tisu tadi digantinya sama lap kanebo. Oke? Nah itu contoh dari ide yang gila. Kalau bisa digambar-gambar, coret-coret juga ya. Nah, setelah itu kita tentukan siapa ngerjakan siapa. Nah ini contohnya ada di sini. Akhirnya dibuat semacam struktur sederhananya. Ya Pak Ayut, jadi Pak Ayut ini jadi bagian ngomong aja. Bu Berta cerita berani juga ngomong aja. Ngasih komentar, ngasih arahan segala macam. Indra itu adalah bagian gambarnya, desainnya, polanya, bagian potong. Mbak Endang bagian jahit. Mas Ayat ini bagian ngerangkai. Hendra bagian finishingnya. Oke. Ini kecil-kecilan aja kita harus dapat siapa bertanggung jawab atas pekerjaan apa. Oke. Kemudian kita lihat sistematisnya. Bagaimana kita pakai dua? Caranya pohon klasifikasi konsep. Yang kedua adalah tabel. Pohon klasifikasi konsep. Kita bagi solusi-solusi yang mungkin ini di dalam kelas-kelas tersebut sehingga memudahkan kita untuk melakukan perbandingan dan menghilangkan alternatif solusi. Bandingkan dan milih solusi mana yang paling masuk. Ada 8 faktor penting
yang nggak boleh dipangkas, sehingga kita bisa dapetin dari 30 responden tadi mana yang sebenarnya penting, mana yang sebenarnya bisa dikurangi. Ya, ini kalau kita dari hasil yang kemarin ini ada 8 hal yang nggak boleh dihilangkan. Apa itu? Jenisnya, hak sepatu, desainnya, depannya gimana, bahan sepatu, alas sepatu, hak sepatu, bentuknya, hak desain hak maupun model hak. Ini yang nggak boleh dihilangkan dari konsep ini. Nah dari situ kita lihat apa yang menjadi alternatifnya. Ya. Contoh yang di tengah bahan alas sepatu. Ternyata kita punya dua alternatifnya, kulit asli atau suede. Suede itu adalah kulit yang orang nyebutnya adalah kulit yang dibalik itu, masih nggak mulus tapi kayak ada serat-seratnya. Sebenarnya itu bukan kulit dibalik, sebenarnya itu adalah kulit disamak 2 kali. Ya. Anyway, kita nyebutnya suede. Anda lihat di situ tidak ada kulit imitasi. Bahan, ya kita lihat yang tengah ya. Jenis bahan alas sepatu tidak ada kulit imitasi. Kenapa? Karena ternyata kulit imitasi kekuatannya tidak bisa diterima dan licin atau dia tidak menyerap keringat. Oke? Ini adalah pohon klasifikasinya. Nah, bagaimana kalau pakai yang pendekatan kedua, tabel kombinasi konsep? Ini adalah kita lihat dari berbagai kombinasi yang ada, terus kemudian kita lakukan perbandingannya. Di sini kita lihat ada 19 komunikasi konsep. Ini contohnya, ya kita lihat ya. Ini kita lihat konsep A sama konsep B. Yang atas ini adalah konsep A, ini konsep B. Kita lihat ya, jenisnya adalah bagaimana masang haknya di ulir atau di slot. Slot itu ditancepin. Bentuknya gimana, runcing atau kotak dan sebagainya. Nah itu kita bahas satu-satu. Demikian juga dengan ini. Dari ini terus kemudian, oh yang A itu adalah seperti ini. Diputar ulir, runcing, asli, kulit, pakai kayu, pantalnya, terus kemudian hak sepatunya stiletto. Tapi model haknya yang bisa diganti. Sementara konsep B adalah diputar ulir, runcing, ulir, tapi bentuk hak sepatunya Cuban, bukan stiletto, tetap dapat diganti. Demikian juga dengan konsep C, konsep D, konsep C di atas, konsep D di bawah, konsep E, konsep F. Maka sudah dapat konsep A sampai F tadi, kita melakukan seleksi konsep. Kita pasik kriteria-kriterianya, kita kasih mana yang menjadi kebutuhan utamanya, terus kemudian si Pak Ayut sama Bu Berta tadi melakukan mana yang plus minus yang menurut mereka itu bisa diterima. Untuk memudahkan mereka memilih kompetitor sepatu mereknya Everbest. Ya. Terutama untuk estetika sama kenyamanan. Ini sangat membantu. Kenapa? Musuhnya dia kelihatan. Ada contoh yang menjadi benchmark, menjadi pembandingnya seperti apa. Oke. Nah, kita lihat nih. Dari sekian kan mereka tadi bilang plus minus jumlahnya berapa. Kita lihat kalau terhadap Everbest A itu berapa? Ternyata dari sekian banyak A itu rankingnya 11. B itu rankingnya. Nah, ternyata C sama D. Oh, berarti dilanjutkan. C sama D dilanjutkan. E sama F tidak dilanjutkan. Kita lihat lagi. G sampai L nggak ada yang dilanjutin. Ya. Kita lihat lagi. M sampai S. Oh ternyata S ada yang dilanjutin. Ya. Maka dari situ kita punya 3 S, C, sama D. Yang lainnya nggak ada. Kemudian apa kita lihat? Nah kita lihat sketsa konsep D. Ini sketsanya. Ya, kita mulai dari ini, ujungnya runcing. Ini pakai kulit asli. Terus kemudian yang di sini kulit asli. Ini pakai ulir, nah ini pakai kayu. Itu yang C. Bagaimana yang D? Yang D ini pakai bronze.
Ini masih tetap pakai ulir. Ini kayu, ini agak depannya kotak. Bagaimana dengan es? Es ini kotak, betul pakai kulit. Di dalam sini pakai suede. Ya, dia pakai kayu dan pakai ulir. Oke, nah, terus gimana? Kita hitung masing-masing dari kebutuhan konsep tadi. Kebutuhan primer konsumen apa? Satu, kenyamanan. Pada waktu kita, contoh kenyamanan. Pada waktu kenyamanan, kebutuhan sekundernya apa? Harus nyaman dipakai, pijakannya empuk, lentur, nggak terlalu tinggi, ada sirkulasi udara, berdaya serap. Nah, kita lihat secara rata-rata, ya nilainya berapa? Nyaman dipakai 1-5. Oh 5 penting sekali. Yang lainnya 4. Nah dari situ kita lihat dari kebutuhan primer kenyamanan rata-rata dari 4 ditambah 5 ditambah 4 5 ditambah balik. Ya kita lihat 5 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 berapa? 1 2 3 4 5 6. Total ini dibagi 6 hasilnya adalah 4,2. Kita lihat juga yang lainnya apa? Kemudahan ternyata cuma 1 ya, cuma 4. Kita lihat daya tahan. Daya tahan itu ternyata ada 3 kebutuhan sekundernya. Kita tambahkan 4 tambah 4 tambah 4 dibagi 3 hasilnya 4. Demikian juga yang lainnya. Ya. Kalau kita sudah dapat itu, maka kita tinggal lihat scoringnya. Kita tinggal lihat scoringnya. Susah amat lari-lari mulu. Ya, kalau kita lihat scoringnya dengan referensi yang dipakai adalah punyanya sepatu Everbase, ya, kita lihat Everbase itu nilainya adalah 2,97. Kita lihat C, D, sama S. Nilainya yang paling tinggi mana? Dari situ ternyata kita dapetin konsep D. Nah, dapat maka yang dijalankan berikutnya adalah di konsep D. Ini adalah pendekatan yang menurut saya agak ruwet, tapi hasilnya lebih mudah untuk diimplementasikan, lebih mudah untuk dipertahankan. Kenapa? Kita menggunakan pendekatan kuantitatif, bisa dihitung. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Nggak ada, Bapak. Ya, silakan. Nggak ada, Pak. Nggak ada? Oke. Memang kelihatannya ini agak bingung. Maka yang saya usulkan, kalau tanya sekarang mungkin agak susah. Silakan dibaca materinya, pikir segala macam, berikutnya bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya masih tetap ada di situ sampai jam 11-an. Ya. Dengan demikian maka kuliah ini Zoom-nya kita selesaikan, tapi mata kuliahnya tetap kita lanjutkan di e-learning. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.